Oke, hari ini kita akan belajar Meta Ads. Diawali dengan membuat audiens dulu. Jadi tentukan dulu audiensnya ya. Caranya kita ke sini ya. Di sini ada audiens. Diklik aja audiens. Terus kita tunggu sebentar. Oke. Nah, ini kita klik. Di sini kan ada 3 pilihan. Karena ini mau bikin audiens baru, kita pilih yang save audience. Kita pilih yang save audience, terus kita kasih nama di sini, nama audiensnya apa, misalkan untuk iklan properti kita kasih nama aja properti itu ya. Terus juga di sini kita bisa melakukan iklan kita ini akan disebarkan di wilayah mana aja, misalkan di Jakarta, kita pilih Jakarta. Jakarta ini ya, Jakarta Indonesia ya. Oh, city apa country? Pilih yang city aja nih, kota Jakarta ya. Terus setelah kita pilih, oh ini kegedean. Kita perkecil aja ya. Mungkin sekitar 20. Masih terlalu gede. Kita pilih 10 aja. Nah, udah gitu cukup lah. Terus setelah itu kita juga bisa menentukan minimum usia. Biasanya kalau rumah itu kan udah umurnya udah mateng ya. Nah untuk ini existing audiensnya nggak usah diisi karena kita kan mau bikin yang baru ya. Nah di sini kita pilih biasanya sih usia-usia 30 ya, menikah dan udah punya pasangan gitu kan, baru mencari rumah. Kita sesuaikan ya dengan demografi kebutuhannya, misalkan 30 sampai 45. Setelah itu ini kan di gendernya all ya, semuanya kita pilih, tergantung ya. Kalau misalkan kebutuhannya untuk cewek ya pilih ya cewek, kalau khusus cowok ya khusus cowok pilih ini kita pilih semua. Lalu di sini kita bisa pilih juga untuk demografi. Demografi ini misalkan kita pilih mulai dari edukasinya, finansial dan lain-lain ya, ada di sini bisa dipelajari. Edukasi level di sini kan bisa dipilih kayak tamatan SMA, ataukah kuliah atau dan lain-lain ya, bisa disesuaikan. Terus juga misalkan interestnya apa, bisnis atau lain-lain, bisa di sini bisa dipilih kayak gitu. Ini buat contoh aja ya. Oke, ini boleh di apa semuanya dipakai dan enggak ya. Karena kalau beriklan itu kita ini harus sering banget bereksperimen kayak gitu. Jadi ini tuh bukan satu yang pasti gitu kan, pasti berhasil. Tapi beriklan itu kita harus terus mencoba membuat audiens yang pas untuk produk yang akan kita iklankan. Nah, kalau udah ini sudah dipilih, sudah sesuai, lalu kita tinggal di sini create save audience, di save aja. Nah, udah. Nah, di sini udah tersimpan property ready. Nah, setelah itu kita akan buat ads-nya karena pemirsanya ini udah jadi ya. Oke, kita cek ya. Kita akan create campaign. Nah, kita akan create campaign. Ini khusus untuk orang yang sudah tahu dasarnya ya. Kalau misalkan belum tahu dasarnya, mungkin nanti saya akan bikin tutorial dasar dari awal pembuatan akun. Nah, ini kita ada bisa pilih choose campaign objektifnya ya, atau mau awareness, apakah traffic, engagement, leads, atau promotion gitu, aplikasi bisa juga ya.
karena ini kita misalkan mau branding, karena kita ini brand baru misalkan ya, kita pilih awareness. Jadi tujuan iklan ini untuk awareness supaya orang itu tahu produk kita. Iya. Semua iklan biasanya diawali dengan awareness dulu ya. Karena orang tuh gak mungkin langsung beli, tapi harus tahu dulu nih produknya apa, manfaatnya apa, kayak gitu. Terus kita kasih nama di sini supaya kampanyenya ini ada tandanya gitu kan. Karena tadi saya di awal pilihnya nama properti, disamain aja properti kayak gitu. Terus ini tidak usah ya, biarin aja seperti ini defaultnya biarin aja. Ini untuk penamaan aja. Ini nanti untuk advance bisa ya digunakan. Tapi sekarang kita mau coba dari awal dulu. Ini juga bisa disamakan ya. Misalkan properti. Ini buat pemilihan misal. Nah, di sini itu kita bisa pilih misalkan ataukah maksimal reach ads-nya ataukah impression-nya yang mau dipilih. Ini bisa disesuaikan ya kan. Nah, ini untuk Instagram ataupun landing page fan page yang akan kita pakai untuk beriklan. Pastikan Anda sudah punya fan page ya. Terus ini kalau cost per result itu nggak perlu sih, nggak perlu dibatasin ya, apa-apa. Terus kita lanjut lagi. Nah, ini juga nggak perlu dirubah, diikutin aja defaultnya seperti ini ya. Jadi ini tuh maksudnya dua kali dari 7 hari. Misalkan si iklan ini akan terpapar ke akun yang sama di dalam waktu 7 hari itu maksimal 2 kali kayak gitu. Nah, ini untuk budgeting ini bisa disesuaikan ya. Mau budget harian atau budget selamanya. Karena ini ya biar hemat, kita biar kekontrol, kita bikin aja budget harian sehari 50.000. Terus ini untuk tanggalnya nggak usah dirubah karena kita langsung iklannya langsung berjalan kayak gitu kan. Terus nah, audiens ini kita bisa langsung panggil yang udah tadi kita bikin. Jadi kini kita bisa panggil audiens yang sudah kita bikin, kita klik di sini. Tadi kita sudah bikin properti, ya kan? Oke, kita klik properti itu kayak gitu. Langsung audiensnya tuh masuk ke sini. Nah, makanya tadi saya bikin audiensnya dulu. Tujuannya untuk itu. Oke, setelah audiensnya dipanggil, dimasukkan, kita lanjut ke step selanjutnya. Oke, next. Nah di bagian ini kita akan membuat upload gambar dan membuat caption. Nah, ini juga kita bisa pilih account fanpage Facebook dan Instagram account. Ini bisa disesuaikan ya. Kita mau pakai akun Instagram yang mana kayak gitu. Oke. Lalu di sini kita akan pilih ya. Kita mau bikin iklan video itu pakai gambar apa, yang single ataukah yang banyak gambar, carousel atau collection kayak gitu. Itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu, nah ini destination-nya juga bisa dipilih. Kita ini kan namanya iklan itu supaya bisa nge-track gitu kan, siapa sih yang udah ngeklik iklan kita, siapa yang mau
DM kayak gitu kan. Ini bisa ke website, bisa ke messenger apps kayak gitu kan. Nah, ini saya pilih yang messaging apps saja karena mau langsung diarahkan ke apa namanya, ke WhatsApp kayak gitu. Nah, ini udah saya pilih nih WhatsApp saya di sini supaya nanti pas orang ngeklik iklan langsung terhubung ke WhatsApp saya, langsung dibalas, bisa di follow up kayak gitu. Nah, ini foto-fotonya ya bisa disesuaikan ya. Ini untuk feeds, untuk story, untuk search result kayak gitu. Ini bisa disesuaikan, ini bisa diganti. Ini diklik aja kayak gitu. Misalkan kita edit deh. Kita edit media gitu ya. Eh, kita langsung bisa ambil gambar yang sesuai. Nah, di sini misalkan saya pilih yang ini deh. Ini apa sih supaya lebih bagus sih ya, kita harus sesuaikan bentuk apa ukuran gambar ya dengan kebutuhan iklannya, dengan aturan yang dikasih oleh si Facebook. Ya, karena ini gambarnya itu cuma satu gambar untuk semua media, apa, semua field kayak gini nih. Jadi saya kasih gambar yang nggak penuh kayak gini ya nggak masalah ya. Itu contoh dulu. Oke, setelah itu next. Next. Nah, ini bagian caption ya. Misalkan ini kita kasih judul, misal judulnya apa? Nah, eh, rumah ini dulu dijual rumah rumah 2 lantai dekat LRT Cibubur misalkan ya. Oke, ini buat judul kayak gitu. Nah, di sini kita bisa tambahkan deskripsi barang yang kita jual, misalkan harga harganya 2M misal ya, 2M, terus 2 kamar tidur misalkan, terus kok kesini sih, 2 kamar tidur, terus 2 kamar mandi dan lain-lain ya. Teman-teman bisa bisa tambahkan sesuai dengan ads-nya. Ini saya contohin aja biar nggak lama nih durasi videonya. Oke, kita udah tujuannya langsung di send ke WhatsApp. Ya udah tinggal kita klik aja ini done. Nah, dan oke, setelah itu kita preview ya kan. Seperti ini nih iklannya nih nanti nih tayangnya gitu. Tuh chat on WhatsApp langsung ya. Sini tuh dijual rumah 2 lantai dekat LRT Cibubur kayak gitu. Oke, di sini sudah ada judulnya. Tapi teman-teman bisa berkreasi se ini mungkin ya, sebagus mungkin. Kita langsung publish. Oke, iklannya sudah kita publish. Biasanya sih Facebook akan meninjau iklan kita apakah layak atau enggak. Kalau memang memenuhi syarat layak, iklannya akan run kayak gitu. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh awareness campaign ya tadi yang kita yang barusan kita buat di sini nih. Ini kita langsung selesai ya untuk cara pembuatan apa namanya, cara beriklan di ads. Nah, untuk teman-teman yang belum punya account, gimana sih caranya dari awal bikin account supaya bisa beriklan? Nanti akan saya buatkan tutorialnya ya.
tutorial membuat iklan di Meta Ads dari awal ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya kalau video ini bermanfaat. Terima kasih.